Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang pangkat bulat positif. Materi kelas 7. Nah, untuk materi pangkat bulat positif yang jadi pertanyaan yang pertama, bagaimana cara menyatakan bilangan berpangkat bulat positif? Yang kedua, bagaimana cara membandingkan bilangan berpangkat yang cukup besar? Yang ketiga, bagaimanakah hasil dari bilangan genap, pangkat bilangan genap? Nah, di sini ada contoh cara menjadikan bilangan desimal 648 menjadi bilangan berpangkat. Nah, di sini 648 itu bilangan genap. Kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 324, dibagi 2 lagi, hasilnya ada 162. Kita bagi lagi 2 menjadi 81, karena bilangan ganjil kita bagi dengan 3. 81 dibagi 3, hasilnya ada 27, kita bagi 3 menjadi 9, kita bagi 3 menjadi lagi 3, 3 kita bagi 3, hasilnya adalah 1. Sehingga 648 itu ada 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3, sehingga hasilnya ada 2 pangkat 3 kalikan 3 pangkat 4. Sekarang kita akan membandingkan tadi. Bagaimana membandingkan bilangan yang berpangkat besar? Contohnya, 5 pangkat 6 dibandingkan dengan 6 pangkat 5. Besar yang mana? Nah, membandingkan, perhatikan di sini. 5 dipangkatkan 6, kita cari dulu coba. 5 kali 5 kali 5 sebanyak 6. Ternyata hasilnya ada 15.625. Kemudian 6 pangkat 5 kita hitung. 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6. Ternyata hasilnya adalah 7.776. Kita cari dengan menggunakan kalkulator bisa. Nah, ternyata setelah mengubah menjadi bilangan desimal, nampak bahwa 5 pangkat 6 itu lebih dari 6 pangkat 5. Diamati. Jadi, bilangan pokoknya lebih kecil dibandingkan bilangan pokok yang satunya, maka itu akan lebih besar hasilnya dibanding kalau selisihnya 1. Nah, sekarang perhatikan contoh yang kedua. Tentukan bilangan yang lebih besar antara bilangan 100 pangkat 101 dengan 101 pangkat 100. Jadi mirip dengan tadi, 5 pangkat 6 dengan 6 pangkat 5 besar mana? Nah, kalau tadi kita sudah mempelajari tadi, nah kita amati pola yang berikut ini. 3 pangkat 4 dengan 4 pangkat 3 lebih besar dari 3 pangkat 4. 4 pangkat 5 dengan 5 pangkat 4 juga lebih besar dari 4 pangkat 5. 5 pangkat 6 yang kita cari tadi dibandingkan dengan 6 pangkat 5 lebih besar dari 5 pangkat 6. Berarti 100 pangkat 101 dibandingkan dengan 101 pangkat 100 hasilnya lebih besar 100 pangkat 101. Nah, sekarang kita di sini juga akan membahas tentang materi KPK dan FPB, yaitu kelipatan persekutuan terkecil dan faktor persekutuan terbesar. Kalian tentu sudah memahami pada waktu di SD. Nah, sekarang kita akan membahas tentang faktor persekutuan terbesar. Apa sebetulnya arti faktor? Misalnya, faktor dari 6 itu berapa? Faktor dari 6 itu hasil kalinya. 1 kali 6, 6. 2 kali 3 juga 6. Maka faktor dari 6 itu adalah 1, 2, 3, 6. Kalau faktor dari 12, faktor dari 12 ya 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Berarti faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12. Kalau faktor dari 18, 1, 2, 3, 6, 9, 18. Nah, kalau faktor persekutuan dari 12 dan 18 berarti 1, 2, 3, 6. Itu semua faktor persekutuan, jadi yang sama. Nah, kalau faktor persekutuan dilihat dari 1, 2, 3, 6 tadi, jadi faktor persekutuan dari 12 dan 18 yang terbesar berapa? Nah, yang ini yang terbesar adalah 6.
Berarti faktor persekutuan terbesar dari 12 dan 18 adalah 6. Nah, kita sekarang membahas tentang KPK, yaitu kelipatan persekutuan terkecil. Nah, yang pertama, berapakah kelipatan dari 3? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, dan seterusnya. Kelipatan dari 4, 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Nah, kalau persekutuan berarti yang sama. Kelipatan persekutuan dari 3 dan 4. Kita lihat, kita amati yang tadi kelipatan dari 3 dan 4 tadi, yang sama mana? Yang sama berarti 12, 24, dan seterusnya bisa 36. Nah, perhatikan. Nah, kalau kelipatan persekutuan terkecil, jadi dari yang persekutuan tadi kita cari yang terkecil, ternyata 12. Berarti KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Nah, sekarang kita akan membahas manfaat dari KPK dan FPB itu apa. Nah, kita lihat manfaat dari FPB aja dulu. Dilihat, ibu memiliki 18 permen, 24 jeruk, dan 30 apel akan dibagikan kepada beberapa anak dengan jumlah yang sama. Ibu pasti berpikir, kalau yang apel dikasih anak berapa-berapa ya supaya bisa pas. Kemudian untuk jeruknya berapa, permennya berapa. Nah, kita mencari FPB dari 18, 24, dan 30. Ternyata hasilnya adalah 6. Nah, 6 itu kita amati, misalnya 6 itu adalah A, B, C, D, E, F. Berarti yang 30 apel kita bagi 5, 5, 5. Setiap anak kita kasih 5, 5. Kemudian yang 24 jeruk tadi kita kasihkan 4, 4. Tiap anak 4, 4. Yang 18 permen berarti kita bagi 3, 3, 3. Jadi itu tidak bingung lagi membagi kepada beberapa anak tadi. Ternyata ada 6 anak yang bisa dibagikan dengan adil jumlah yang sama. Jadi pada 6 anak akan dibagikan dengan jumlah yang sama, dan angka 6 tersebut kita cari dengan menggunakan faktor persekutuan terbesar. Nah, sekarang kita mencari misalnya di sini faktor primanya bagaimana mencari biar tidak kesulitan dari KPK dan FPB tadi. Nah, salah satunya dengan menggunakan pohon faktor. Jadi misalnya 90 kita bagi 2, 45, 45 bagi 3, 15, 15 bagi 3, 5. Sehingga hasil dari 90 ada 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. Begitu juga dengan 168, hasilnya adalah 2 pangkat 3 kali 3 kali 7. Nah, untuk ini kalian tentu sudah pernah mempelajari pada waktu di SD. Nah, saya rasa untuk materi ini semua sudah kita bahas. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.